Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Melabu Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabu telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Jemaah calon haji Aceh Barat mulai mempersiapkan keberangkatan ke Tanah Suci dijadwalkan Mei 2026. KPI Aceh berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap radio. Jalan sekarang ini cuma las. Itu pun dengan jumlah yang seharusnya maksimalnya 16 cuma ada 10. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena memang aplikasi sangat untuk tahun ini aplikasi sangat menyulitkan bagi calon yang berangkat ke Banda Aceh ke embarkasi itu pada tanggal 6 Mei 2026 pukul 20.00. Karena besoknya tanggal 7 Mei 2026 pukul 7.00 jamaah sudah masuk ke asrama haji. Malamnya tepat pukul jam 3.55 8 Mei itu jamaah akan take off ke Bandara Jeddah. Mudah-mudahan nggak ada kendala yang akan kita tahu bahwa saat ini sebenarnya kondisi penyiaran di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. RRI terutama kemudian radio harus bersaing dengan pesatnya perkembangan teknologi, dan kemudian masyarakat juga mulai bergeser untuk mencari informasi itu lebih tertarik ke media sosial. Nah, dari situ sebenarnya Inilah berita selengkapnya bersama saya Reno Putra. Kami awali berita pertama. Jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat terus mematangkan persiapan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Berbagai tahapan persiapan telah mulai dilaksanakan, termasuk vaksinasi dan distribusi perlengkapan. Berikut laporan selengkapnya. Jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat terus mematangkan persiapan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Berbagai tahapan persiapan telah mulai dilaksanakan, termasuk vaksinasi dan distribusi perlengkapan. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat Haji Dedi Kamarlis SHIMA mengatakan bahwa para jemaah telah menjalani vaksin meningitis dan polio sejak pekan lalu. Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mulai mendistribusikan perlengkapan haji termasuk koper yang saat ini telah tersedia. Sekarang jamaah akan kita distribusikan perlengkapan koper sudah sampai. Insyaallah dalam 2-3 hari ini akan kita distribusikan ke jamaah, dan nanti pada tanggal 12 April 2026 akan ada praktek manasik lanjutan yang diadakan kerjasama pemerintah daerah dengan Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat, dan pada hari Selasanya akan ada diadakan pelepasan oleh Bupati Aceh Barat. Dan jamaah kita rencanakan kita berangkat ke Banda Aceh ke embarkasi itu pada tanggal 6 Mei 2026 pukul 20.00. Karena besoknya tanggal 7 Mei 2026 pukul 7.00 jamaah sudah masuk ke asrama haji. Malamnya tepat pukul jam 3.55 8 Mei itu jamaah akan take off ke Bandara Jeddah. Mudah-mudahan nggak ada kendala yang akan kita hadapi dan jemaah dapat berangkat dengan selamat semuanya. Terkait jumlah jemaah, ia menyebutkan tidak ada perubahan signifikan dari daftar yang telah ditetapkan. Namun terdapat satu jemaah yang wafat atas nama Abdullah Agam, sehingga kemungkinan akan digantikan oleh jemaah cadangan dari Provinsi Aceh. Dengan demikian, total jemaah calon haji Kabupaten Aceh Barat tahun ini diperkirakan berjumlah 259 orang. Ia juga menegaskan bahwa sistem pemberangkatan menggunakan mekanisme antrean tingkat provinsi, sehingga pergantian jemaah tidak selalu berasal dari kabupaten yang sama. Sementara itu, pendaftaran haji tetap dibuka setiap hari sepanjang tahun bagi masyarakat yang ingin mendaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
Penyiaran Indonesia KPI Aceh terus berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap media radio. Berikut laporan selengkapnya. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Aceh terus berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap media radio. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPI Aceh Acik Nova saat mengisi program dialog di RRI Melabo Selasa pagi. Ia mengatakan bahwa media radio saat ini harus mampu bersaing dengan pesatnya perkembangan teknologi serta munculnya berbagai media digital dan media sosial. Jadi kita melihat perkembangan bagaimana radio-radio kita ini terus untuk mengupgrade diri. Kemudian juga kita lihat ya, kita tahu bahwa saat ini sebenarnya kondisi penyiaran di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. RRI terutama kemudian radio harus bersaing dengan pesatnya perkembangan teknologi, dan kemudian masyarakat juga mulai bergeser untuk mencari informasi itu lebih tertarik ke media sosial. Nah, dari situ sebenarnya KPI Aceh berusaha untuk bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat itu ke radio, terutama RRI. Karena RRI ini kan punya pemerintah ya, dan memang menggunakan frekuensi publik dan hadirnya memang untuk masyarakat. Ia menambahkan KPI Aceh merasa bangga karena radio khususnya RRI masih sangat diminati oleh masyarakat di Aceh Barat. Lebih lanjut, Acik Nova menjelaskan bahwa untuk mendukung upaya tersebut, KPI Aceh telah menerbitkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS. Ia mengatakan bahwa karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang pengawasan isi konten siaran televisi dan radio tidak secara terperinci mengatur konten media internet atau digital, sehingga KPI Aceh menerbitkan P3SPS sebagai pedoman dalam penyiaran yang juga sesuai dengan konteks keacehan. P3SPS ini juga disusun berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Reporter RRI Melabo Tama Maulizar melaporkan. Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabo. Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Warta Melabo Pagi, produksi RRI Melabo. Beralih ke berita lainnya, KPP Pratama Melabo menghimbau wajib pajak badan segera untuk melaporkan SPT tahunannya sebelum akhir bulan April ini. Berikut laporan selengkapnya. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Melabo menghimbau seluruh wajib pajak badan untuk segera menyampaikan laporan surat pemberitahuan SPT tahunan tahun pajak 2025. Himbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan serta memastikan pelaporan dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala KPP Pratama Melabo Hari Santoso mengatakan pelaporan SPT tahunan ini dilakukan melalui aplikasi Cortex sebagai bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan perpajakan. Insya Allah lebih baik ya di tahun ini, dan kami berharap rekan-rekan wajib pajak bisa menyampaikan SPT tahunan untuk orang pribadi maksimal di 31 Maret 2026, kemudian untuk wajib pajak badan paling akhir di 30 April 2026. Ia juga menambahkan setiap wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar, lengkap, dan tepat waktu. KPP Pratama Melabo juga mengajak wajib pajak untuk tidak menunda pelaporan guna menghindari kendala teknis maupun potensi sanksi administrasi. Dengan adanya dukungan layanan asistensi dan penerapan sistem digital Cortex, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan di wilayah Melabo dan sekitarnya dapat terus meningkat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Kementerian Ketenagakerjaan melalui UPTD Balai Latihan Kerja Melabo memberikan pelatihan pengelasan kepada 10 orang alumni sekolah menengah kejuruan di Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker melalui UPTD Balai Latihan Kerja PLK Melabo memberikan pelatihan pengelasan kepada 10 orang alumni sekolah menengah kejuruan di Aceh Barat. Pelatihan ini berlangsung selama 45 hari, dimulai sejak 1 April 2026 dengan sistem non-asrama di mana peserta kembali ke rumah masing-masing setelah kegiatan berlangsung.
Kepala Tata Usaha UPTD PLK Melabuh Febrianti SE mengatakan awalnya terdapat 4 jenis pelatihan yang akan dilaksanakan, yakni pembuatan roti, menjahit, digital marketing, dan pengelasan. Pelatihan ini adalah pelatihan dari kementerian. Sebenarnya pelatihan ini ada 4 kegiatan yang dilaksanakan pada awalnya, akan tetapi terkendala dengan pendaftaran secara aplikasi. Pada awalnya ada pembuatan roti, menjahit, juga digital marketing. Kan tetapi ketika data dikembalikan lagi ke kementerian, semua diblok karena mereka rata-rata mendaftar dengan ijazah S1. Sementara kementerian maunya itu pakai ijazah SMA atau sederajat. Makanya yang jalan sekarang ini cuma LAS. Itu pun dengan jumlah yang seharusnya maksimalnya 16 cuma ada 10. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena memang aplikasi untuk tahun ini aplikasi sangat menyulitkan bagi calon yang di pelatihan. Salah seorang peserta, Jofri Julianto, alumni SMK Negeri 2 Melabuh mengatakan sudah sepekan mengikuti pelatihan dan banyak hal yang baru tidak didapatkan di bangku sekolah. Dapatkan berbagai banyak ilmu sebagai mana kayak memakai safety, karena kita kebiasaan di bengkel-bengkel kan safety tidak terlalu disignifikasikan. Kalau di sini kan kita harus benar-benar memakai safety. Para peserta yang mengikuti pelatihan diketahui telah menyelesaikan pendidikan dan mendaftar secara mandiri tanpa rekomendasi dari sekolah. Informasi pelatihan diperoleh melalui media sosial sehingga menarik minat pendaftar dari berbagai daerah termasuk dari Banda Aceh. Meski demikian, mayoritas peserta berasal dari lulusan sekolah menengah kejuruan SMK di Aceh Barat. Pihak penyelenggara berharap ke depan sistem pendaftaran dapat diperbaiki agar program pelatihan dari kementerian dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak peserta sesuai kriteria yang ditetapkan. Reporter RRI Melabuh Irham Shah melaporkan. Warta Pagi disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh. Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, Lapas Melabuh telah melaksanakan kegiatan tes urin terhadap warga binaan dan pegawai lapas. Berikut laporan selengkapnya. Lapas Melabuh melakukan tes urin bagi warga dan petugas yang ada dalam lapas dalam rangka menyambut peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 serta memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2AB Melabuh melaksanakan langkah strategis berupa penggeledahan razia serentak dan tes urin bagi petugas serta warga binaan di Lapas Melabuh di Paya Penaga. Kegiatan yang berlangsung di minggu pertama perlu menjadi bukti nyata komitmen jajaran Lapas Melabuh dalam mendukung kebijakan penguatan keamanan dan ketertiban. Demikian dikatakan Kalapas Melabuh Tendi Kustendi, sinergitas dan deteksi dini. Pelaksanaan razia dilakukan dengan menyisir kamar hunian secara menyeluruh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas Lapas Melabuh, turut menggandeng aparat penegak hukum APH sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor. Dalam penggeledahan tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang seperti gunting serta senjata tajam dan obeng rakitan. Seluruh barang temuan tersebut berlangsung didata untuk segera dimusnahkan. Sejalan razia fisik, Lapas Melabuh juga melaksanakan tes urin serentak bagi seluruh petugas dan warga binaan. Langkah ini merupakan bagian dari 15 akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan institusi bersih dari penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh petugas dan warga binaan dinyatakan negatif dari penggunaan narkoba. Kalapas Kelas 2 Melabuh Tendi Kustendi menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan yang profesional namun tetap humanis. Kegiatan ini bukan sekedar rutinitas, melainkan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperkuat deteksi dini gangguan keamanan
Dia ingin memastikan bahwa Lapas Melabuh adalah tempat yang aman untuk pembinaan, jelas Tendi. Tendi juga menambahkan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah menjamin seluruh jajaran, baik petugas maupun warga binaan benar-benar berbebas dari pengaruh narkotika dan barang terlarang. Harapannya kegiatan tersebut integritas yang terjaga dan sinergi dengan aparat hukum akan pemasyarakatan bersih serta berkomitmen penuh untuk terus memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel demi menjaga marwah institusi pemasyarakatan. Demikian reporter RRI Melabuh Janero Satria melaporkan. Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh edisi Rabu 8 April 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.